Selamat datang di Alta TV, tolong dibantu subscribe, like, share dan komen. Mimin kali ini bermain game sambil menceritakan tentang seorang dewa perang yang dianggap tak berguna. Yuk kita simak kisahnya. Menantu pahlawan negara, bab 91 sampai bab 100. Bab 91 Jenderal Perang nomor 1. 6 orang pria memelototi Ardika dengan auta membunuh yang kuat. Romi, jadi mereka adalah 6 jenderal perang bawahanmu. Ketika melihat 6 orang itu, ekspresi Jinto sedikit berubah. Setelah keluar dari penjara 1 bulan lalu, Romi baru mulai berjaya di kota Banyuli. Dia bisa menjadi kepala preman penguasa wilayah karena 6 orang hebat ini. Hanya saja, hanya sedikit orang yang pernah melihat mereka. Ketika 6 orang ini turun tangan, musuh Romi pasti akan mati. Mereka termasuk senjata rahasia Romi. Bahkan Jinto baru pertama kali melihat mereka. Tahu juga kamu, Romi berkata dengan bangga, 6 jenderal perang ini merupakan prajurit senior yang pulang dari wilayah perang. Tangan mereka sudah dipenuhi darah manusia. Gaji tahunan yang aku berikan kepada mereka mencapai miliaran per orang. Kamu mengerti seberapa hebat kekuatan mereka, kan? Sambil berkata, dia tiba-tiba melihat ke arah Ardika, lalu berkata dengan kejam, cepat. Berikan pelajaran kepada bocah yang nggak tahu diri ini. Baik. Jenderal perang nomor 1 yang berdiri di sisi paling kiri langsung berjalan ke arah Ardika. Tatapannya sangat dingin, aura yang dipancarkan seluruh tubuhnya juga sangat menakutkan. Sebelum dia sampai di depan Ardika, satu sosok tiba-tiba muncul dan menghalanginya. Orang itu adalah Draco yang memakai kacamata hitam. Lepaskan kacamatamu, aku nggak suka ada yang berlagak sombong di depanku. Jenderal perang nomor 1 langsung meninju wajah Draco. Dia ingin menghancurkan kacamata Draco beserta matanya. Tanpa berbicara satu kata pun, Draco langsung menangkap lengan orang tersebut. Lepaskan, dia harus sadar kalau tangan musuhnya seperti ragum. Genggaman Draco membuat lengannya tidak bisa bergerak sama sekali. Pria itu lalu mengangkat kakinya, lalu menendang Draco dengan penuh amarah. Pada saat ini, dia merasakan rasa sakit di pergelangan tangannya. Krak, suara patah tulang membuat semua orang menggigil. Tangan yang kuat itu dihancurkan begitu saja oleh Draco. Sebelum pria itu sempat menjerit kesakitan, Draco menendangnya hingga terpental dan menabrak dinding sejauh beberapa meter. Seluruh kamar terasa bergetar. Mendengar jeritan dari Jenderal Perang nomor 1, Romi tampak terkejut. Dia langsung mengayunkan tangannya dan berkata, semuanya serang. Bunuh dia. Seketika, 5 jenderal perang yang tersisa langsung menyerang bersama. Namun detik selanjutnya, satu persatu dari mereka terpental dan menabrak dinding dengan keras. 6 jenderal perang Romi dikalahkan. Siapa kamu? Romi tidak terlihat sombong lagi dan wajahnya juga pucat. Dia menatap Draco dengan tatapan ketakutan. Dia adalah jenderal perang nomor 1 di bawahku, ucap Ardika sambil tersenyum. Dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi di depan mata. 6 jenderal perang Romi bisa dikalahkan Draco dengan satu jari. Pada saat ini, 6 jenderal perang itu berdiri dengan susah payah. Tahu nggak kenapa aku mematahkan tangan kalian? Sebagai prajurit senior yang pulang dari wilayah perang, kalian malah menjadi bawahan preman. Semua harga diri prajurit senior sudah diinjak oleh kalian, ucap Draco dengan nada dingin sambil melepaskan kacamatanya. Dari awal sampai detik ini, kacamatanya tidak bergerak sama sekali. Setelah melihat jelas wajahnya Draco, ekspresi 6 jenderal perang itu langsung berubah. Ternyata komandan dari pasukan naga perang, Tuan Draco. Satu lagi, jangan-jangan, 6 orang itu melihat ke arah Ardika. Mereka adalah prajurit senior dari wilayah perang, jadi langsung tahu identitas Ardika. 6 orang itu berlutut dengan rapi ke Ardika. Meskipun rasa sakit membuat keringat terus bercucuran, mereka tetap berlutut. Mereka menatap Ardika dengan tatapan penuh semangat dan penuh hormat. Mereka sedang menatap seorang dewa perang legendaris yang menjadi legenda di hati semua prajurit senior. Dewa Perang Ardika, bab 92 Kaktina dari grup Lautan Berlian. Ternyata Komandan Draco. Pada saat ini, Romi juga mengenali Draco. Kedua kakinya langsung lemas. Identitas Draco lebih mengejutkan daripada kekalahan 6 jenderal perangnya. Dia adalah seorang pahlawan feodal. Satu perintah darinya bisa membuat Romi mati 10.000 kali. Kemudian, dia pun menoleh ke Ardika. Romi baru teringat ucapan Ardika sebelumnya bahwa Draco adalah jenderal perang nomor 1 di bawahnya. Kalau begitu,
Bukankah identitas Ardika sudah jelas? Bu, tekanan yang besar membuat Romi langsung berlutut dan terus mengetukkan kepalanya. Tuan Dewa Perang, aku bersalah. Aku tak seharusnya bersikap nggak hormat, aku pantas mati. Romi terus bersujud. Dewa Perang Ardika memiliki kekuasaan mutlak. Romi tahu kalau dirinya pasti akan mati. Kalau Dewa Perang Ardika lebih kejam lagi, seluruh keluarga Romi akan mati karena sikapnya yang tidak hormat. Jadi sekarang, kamu mau ikut aku pulang untuk menjadi kulingga? Tanya Ardika. Romi tiba-tiba mengangkat kepalanya, lalu menatap Ardika dengan bingung. Apa maksudnya? Tuan Dewa Perang tidak jadi membunuhnya. Draco pun mendengus dingin dan berkata, orang sepertimu nggak pantas dibunuh oleh bos. Semua orang yang pernah dibunuh oleh Ardika merupakan orang-orang hebat. Dibandingkan dengan orang-orang itu, Romi bukanlah apa-apa. Romi yang merasa terselamatkan pun kembali bersujud. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara pertarungan dari luar. Semua anak buah Romi yang berada di luar menjerit kesakitan. Bos, gawat. Kaktina dari grup lautan berlian membawa beberapa ahli untuk menyerang kita. Dia bilang akan menamparkan bos. Salah satu preman berlari ke depan pintu, lalu melaporkan situasinya dengan panik kepada Romi. Bro, sebelum preman itu selesai bicara, dia ditendang dari belakang hingga terpental jauh. Beberapa pria yang mengenakan jas berjalan masuk tanpa berbicara. Tina dengan ekspresi datar berdiri di belakang mereka. Ardika, kenapa kamu masuk ke sini? Ketika melihat Ardika, Tina tertegun sejenak. Setelah itu, Tina sepertinya mengerti sesuatu. Dia pun tersenyum penuh arti dan berkata, kamu datang mencari Romi untuk memohon padanya agar dia nggak mempersulit Luna, kan? Kamu nggak menyuruh Luna datang sendiri, tahu diri juga. Tapi, caramu terlalu pengecut. Melihat Jinto dan Draco yang berdiri di belakang Ardika, Tina mengabaikan mereka. Ketika Draco datang menjabat, Tina tidak berada di kota Banyuli, jadi dia tidak bertemu dengannya. Tina tentu saja tahu identitas Jinto, tapi dia mengira Jinto membawa Ardika untuk menemui Romi. Tina sudah mendengar cerita Jinto yang ingin merebut Villa Cakrawala. Ardika berkata dengan kesal, Tina, kapan kamu melihat aku datang memohon pada Romi? Kamu nggak lihat dia sedang berlutut, iya. Namun, Ardika memang tidak menyangka kalau Tina akan membawa orang untuk menyerang markas Romi. Selain itu, anak buah Tina tidak lemah. Bawahan Romi yang sangat banyak itu juga tidak berhasil menghalangi mereka. Pada saat ini, Tina baru melihat Romi yang sedang berlutut. Setelah tertegun sejenak, Tina pun tertawa. Tina datang ke depan Romi, lalu berkata dengan sombong, Romi, setelah mendengar bahwa aku menyerang markasmu, kamu langsung berlutut ketakutan, kan? Romi kenal Tina. Ketika mendengar bahwa Tina mengira dirinya berlutut karena takut padanya, Romi langsung kesal. Tina, aku karena Tuan. Kelak, sebelum Romi selesai bicara, Tina sudah menamparnya. Yunus si anak buahmu itu berani menamparku. Tamparan ini ku kembalikan. Setelah itu, Tina menatap Romi dengan tatapan dingin. Selain itu, Luna adalah sahabat baikku. Jangan menyuruh anak buahmu untuk mengganggu. Lokasi konstruksinya lagi, paham? Kalau enggak, aku akan membunuhmu. Bab 93 Wanita yang merasa hebat. Ketika pergi dari lokasi konstruksi, Tina langsung pulang ke grup lautan berlian untuk membawa anak buahnya ke taman hiburan Roms. Selain membantu menyelesaikan masalahnya Luna, Tina datang mencari Romi untuk membalaskan tamparan sebelumnya. Kak Tina, aku nggak akan berani mengganggu Nona Luna lagi. Aku nggak berani lagi, ucap Romi sambil mengetukkan kepalanya. Luna adalah istrinya Dewa Perang. Tahu diri juga kamu, ayo pergi. Setelah mendengus dingin, Tina bermaksud untuk pergi. Pada saat ini, Ardika tiba-tiba berkata, Romi, bawa semua anak buahmu untuk bekerja di lokasi konstruksi. Ardika tidak ingin menyia-nyiakan begitu banyak tenaga kerja gratis. Ardika, aku nggak sangka kalau kamu jago berlagak hebat. Hari ini kalau aku nggak datang, memangnya kamu berani suruh Romi bekerja di lokasi konstruksi? Tina mendengus. Sejak awal dia sudah meremehkan Ardika, sekarang lebih meremehkannya lagi. Tina menoleh ke arah Romi dan berkata, tapi, idenya nggak buruk. Sekarang, bawa semua anak buahmu ke kompleks Prime Melati. Kalian harus bekerja selama 1 bulan di sana. Dengan adanya orang kejam seperti Romi di lokasi konstruksi, para preman yang lain tidak akan berani datang mengacau. Baik. Romi tidak berani menolak perintah Dewa Perang Ardika. Namun,
Tina justru merasa sangat bangga karena mengira Romi takut padanya. Ketika dia menoleh ke belakang untuk menyindir Ardika, Tina baru sadar kalau Ardika sudah keluar. "Bos, mau aku hajar wanita itu enggak?" ucap Draco yang datang mengejar Ardika. Kalau bukan karena mendengar bahwa wanita itu adalah sahabat baik kakak iparnya, Draco sudah pasti menamparkan Tina yang bersikap sombong kepada Ardika. Nggak usah pedulikan dia, dia hanya merasa dirinya hebat saja. Mengingat Tina membawa bawahan untuk menyelesaikan masalah Luna, Ardika juga malas berdebat dengannya. Sejak pulang ke kota Banyuli, selain Jaki dan Desi, Ardika hanya melihat seorang Tina yang baik kepada Luna. Dengan itu, Ardika masih bisa bersabar dengannya. Setelah mengusir Draco dan Jinto, Ardika masuk ke mobil dan ingin pulang ke lokasi konstruksi. Saat ini, Tina tiba-tiba mendekat. Dia membuka pintu tengah mobil, lalu masuk ke dalam. "Apa maksudmu? Mau aku jadi sopir?" Ardika merasa tak berdaya. Tina berkata, "Kalau aku nggak datang tepat waktu, memangnya Romi akan melepaskanmu. Kenapa kalau jadi sopirku? Jangan bacot, ayo jalan." Dia sengaja ingin membuat Ardika marah. Kali ini, dia punya satu misi, yaitu mengusir Ardika dari sisi Luna. Sebagai sahabat baik, dia harus menyelamatkan Luna dari lubang cinta yang berbahaya ini. Ardika tidak mungkin mengusir wanita ini, karena Luna pasti akan marah kalau tahu. Setelah menghela napas, dia pun menjalankan mobilnya. Di kompleks Prime Melati, Luna sedang membahas rencana penjualan bersama Gita. Seorang karyawan tiba-tiba mendorong pintu, lalu berjalan masuk. "Bu Luna, direktur utama dan yang lain datang. Beliau meminta Anda keluar untuk menemuinya." Setelah melihat waktu, Luna tiba-tiba merasa gawat. Luna terlalu serius dalam berdiskusi, sehingga melupakan hal penting. Tadi, kakeknya sudah memberitahunya di telepon. Kakek menyuruhnya untuk menyelesaikan masalah Romi sebelum makan siang, dia juga akan datang ke lokasi konstruksi. Ketika Luna keluar dari ruangan, Tuan Besar Basagita dan Yanto sekeluarga sudah masuk ke bagian proyek. "Luna, kamu sudah minta maaf ke Romi belum?" tanya Tuan Besar Basagita. "Kakek, aku sedang berdiskusi rencana penjualan dengan manajer Gita, jadi lupa," ucap Luna. "Kenapa kamu melupakan hal yang begitu penting?" ucap Tuan Besar Basagita dengan marah. Bab 94 buka pintunya, aku mau kerja. "Luna, kamu berani mengabaikan perintah kakek, ya? Kamu masih menghormati kakek enggak? Sepertinya kamu enggak ingin minta maaf ke Romi, kan? Kamu ingin mencelakai seluruh keluarga Basagita. Lebih baik kamu dipecat saja." Melihat Luna melakukan kesalahan, Wisnu dan Wulan langsung mengadu domba. 2 hari ini, mereka sudah menahan diri. Sejak jabatan Yanto dicabut, Luna yang mengambil alih proyek kompleks Prime Melati. Hal itu membuat para karyawan perusahaan mengira bahwa Yanto sekeluarga akan kehilangan kekuasaan. Kedepannya, grup Agung Makmur akan dipimpin oleh Luna. Jadi, sikap para karyawan terhadap mereka juga berubah. Para manajemen yang awalnya suka menjilat dan memenuhi semua keinginan mereka, ternyata juga mulai menjauhi mereka. Perasaan kehilangan kekuasaan sangat tidak enak. Bahkan ketika sedang tidur, mereka juga bermimpi mengusir Luna dari grup Agung Makmur serta merebut kembali kekuasaan. Namun, mereka masih belum menemukan Rita, sehingga keluarga Buana juga tidak bisa menjalankan rencananya. Jadi, mereka terpaksa menahan diri. Siapa sangka, kali ini Luna membuat masalah lagi, sehingga mereka bisa menyerang Luna. Mereka tentu saja harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengusir Luna. Tuan Besar Basagita sangat memedulikan kekuasaannya di grup Agung Makmur dan keluarga Basagita. Ketika mendengar ucapan kedua cucunya, dia mulai curiga. Tuan Besar Basagita memelototi Luna dengan kesal, lalu berkata, "Luna, kamu pasti senang kalau keluarga Basagita mati semua, kan? Apakah kamu sebenci itu pada keluarga Basagita? Sebenci itu pada kakek? Kakek, bukan seperti itu. Mana mungkin aku mencelakai keluarga Basagita? Aku juga termasuk anggota keluarga," ucap Luna membela diri. Luna sedih dengan ucapan kakeknya. "Masih bilang bukan?" Wisnu berkata dengan marah. "Ketika kami masuk ke sini kami sudah melihatnya. 50 orang bawahan Romi sedang bekerja di lokasi konstruksi. Kalau kamu memedulikan keluarga Basagita seharusnya kamu merelakan mereka pergi dengan sopan. Beraninya kamu menyuruh bawahan Romi bekerja dengan gratis. Benar-benar cari mati." Sebelum Wisnu selesai bicara seorang karyawan berlari mendekat dengan panik.
Pak Direktur Romi datang bersama pasukannya. Ada ratusan orang. Karyawan itu terlihat gemetar. Setelah mendengarnya, Tuan Besar Basagita dan yang lainnya langsung pucat. Kali ini Romi si kepala preman ini benar-benar marah dengan keluarga Basagita. Dia bahkan datang sendiri bersama pasukannya. Bahkan ada ratusan orang. Mereka pasti akan meratakan lokasi konstruksi ini. Grup Agung Makmur sudah berakhir. Semua karena Luna. Yanto dan keluarganya memelototi Luna dengan kesal. Mereka bahkan ingin menghajar Luna. Luna, sekarang kamu sudah puas, kan? Kali ini, kamu nggak perlu khawatir aku akan memecatmu, karena seluruh proyek ini akan hancur, ucap Tuan Besar Basagita dengan panik. Luna juga ketakutan sekarang, dia merasa sangat menyesal karena tidak pergi minta maaf ke Romi. Ayo temui Romi, apapun risikonya, kita harus melewati masalah ini. Tuan Besar Basagita berjalan keluar dengan kesal. Di depan gerbang, Romi datang bersama 200 orang anak buahnya. 200 orang lainnya adalah Yunus dan kelompoknya yang ditangkap oleh Korps Taring Harimau. Ardika menyuruh Abdul melepaskan mereka supaya bisa bekerja di kompleks Prime Melati. Buka gerbangnya, kami datang untuk bekerja di lokasi konstruksi, ucap Romi dengan sopan kepada Satpam. Tubuh Satpam itu tampak gemetar, tapi dia tidak berani membuka gerbangnya L. Pada saat ini, Tuan Besar Basagita dan yang lainnya sudah keluar. Ketika mendengar ucapan Romi, mereka ketakutan. Gerbang lokasi konstruksi ini tidak bisa menahan ratusan orang seperti itu. Dia segera menyuruh Satpam membuka pintunya, lalu datang ke hadapan Romi sambil memberi hormat. Bos Romi, aku adalah Tuan Besar Basagita, Direktur Utama Grup Agung Makmur. Mohon jangan bercanda dengan kami. Grup Agung Makmur nggak akan berani menyuruh Anda datang bekerja. Bab 95 bekerja sebagai permintaan maaf. Bos Romi, kami akan mempersilakan 50 anak buahmu yang sedang bekerja di lokasi konstruksi pergi dari sini dengan baik-baik. Korps Taring Harimau yang menyuruh mereka bekerja, nggak ada hubungan dengan Grup Agung Makmur. Korps Taring Harimau membantu Grup Agung Makmur, tapi Tuan Besar Basagita malah tidak merasa bersyukur. Dia malah merasa kalau Korps Taring Harimau sengaja mencari masalah karena menyuruh anak buah Romi bekerja di lokasi konstruksi. Setelah mengenali Tuan Besar Basagita, sikap Romi makin sopan. Tuan Besar, kami datang untuk bekerja. Buka pintunya, kami sudah melakukan kesalahan besar. Jadi, Korps Taring Harimau menyuruh kami bekerja adalah tindakan tepat. Namun, ketika anggota keluarga Basagita mendengar ucapan itu, mereka makin ketakutan. Romi sedang menyindir mereka. Semakin Romi berkata seperti itu artinya dia makin marah. Wisnu segera datang ke depan Romi, lalu berkata dengan panik, Bos Romi, Luna adalah penanggung jawab proyek ini. Dia yang menyetujui semua anak buahmu bekerja di sini, nggak ada hubungan dengan anggota keluarga Basagita yang lain. Tidak ada hubungan. Setelah tertegun sejenak, Romi baru sadar kalau istrinya Dewa Perang memiliki hubungan yang buruk dengan anggota keluarga Basagita. Melihat Romi tidak bereaksi, Wisnu langsung memelototi Luna sambil berkata dengan marah, kenapa diam saja? Cepat minta maaf kepada Bos Romi. Semua ini karena kamu. Plak, sebelum Wisnu selesai bicara, dia tiba-tiba ditampar. Bajingan, siapa kamu? Beraninya kamu menyuruh Nona Luna berlutut. Romi menendang Wisnu dengan keras ke tanah. Kemudian, di depan semua orang yang terkejut, Romi berjalan ke depan Luna, lalu berlutut. Nona Luna, aku bersalah karena menyuruh anak buahku untuk mengganggu proyekmu. Aku pantas mati. Sekarang, aku membawa semua anak buahku untuk datang meminta maaf. Kami juga akan bekerja secara gratis selama 1 bulan sebagai permintaan maaf. 200 anak buah yang dibawa Romi juga ikut berlutut. Nona Luna, terimalah permintaan maaf dari kami. Biarkan kami bekerja di sini. 200 orang itu berteriak dengan serentak. Tangan Tuan Besar Basagita yang sedang mengelus jenggot langsung berhenti. Wisnu yang sedang berlutut juga tertegun. Yanto dan Wulan juga menatap Luna dengan takut. Melihat pemandangan mengejutkan ini, semua orang di lokasi konstruksi juga terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Seorang kepala preman seperti Romi, ternyata membawa ratusan anak buahnya untuk berlutut dan meminta maaf kepada Luna. Dia bahkan meminta persetujuan Luna untuk bekerja di lokasi konstruksi. Apa yang terjadi? Luna juga bingung, karena tidak tahu apa yang terjadi. Luna juga tidak tahu apakah ada kesalahpahaman dalam hal ini,
sehingga tidak tahu apakah harus setuju atau tidak. Namun, pada saat ini, ponselnya tiba-tiba berdering. Panggilan telepon dari sahabat baiknya, Tina. Luna, aku sudah mengalahkan Romi. Dia seharusnya sudah membawa anak buahnya untuk bekerja di lokasi konstruksimu, kan? Haha, nggak perlu berterima kasih padaku. Siapa suruh kamu sahabat baikku? Setelah itu, Tina langsung mematikan panggilannya. Mendengar ucapan sahabat baiknya, Luna merasa sangat terharu. Sebelumnya, Tina sempat ditampar karena membantu Luna. Hal itu membuat Luna merasa bersalah. Siapa sangka selain tidak marah, Tina malah membantunya mengalahkan Romi. Setelah menarik napas dalam-dalam, Luna pun berkata, "Bos Romi, aku terima permintaan maaf dari kalian. Selanjutnya, kalian bisa bekerja di sini. Tapi, aku nggak akan meminta kalian menjadi kuli. Kalian hanya perlu menjaga keamanan lokasi konstruksi ini supaya nggak ada yang datang mengganggu." Romi terkejut karena tidak menyangka istrinya Dewa Perang tidak menghukumnya, tapi juga bersikap sangat sopan. "Jangan sungkan Nona Luna, kami akan menjadi kuli dan juga satpam. Mulai sekarang, aku adalah anjing penjaga Nona." Bab 96 Tony si Kasim. Romi berdiri, kemudian memelototi Wisnu. "Usir orang yang mengganggu Nona Luna ini keluar dari sini." Wisnu dilempar keluar dari lokasi konstruksi. Tuan Besar Basagita dan yang lain juga terkejut. Mereka segera meninggalkan tempat ini karena takut diusir oleh Romi. Romi membawa 200 orang anak buahnya masuk ke dalam lokasi konstruksi, ditambah 50 orang yang dibawa Okin, total ada 300 preman yang sedang bekerja. Melihat pemandangan itu, Luna benar-benar tak berdaya. Tina memang banyak ide, bisa-bisanya dia menyuruh kepala preman seperti Romi untuk bekerja di lokasi konstruksi. Kalau sampai berita ini tersebar, orang lain mungkin akan mengira kalau Luna adalah kepala preman wanita. Rumah sakit kota Banyuli, di ruang VIP. "Ayah, alat kelaminku hilang ya. Aku nggak bisa meniduri wanita lagi, kan?" Tony menatap langit-langit dengan kedua mata yang putus asa, ucapannya sedingin orang mati. Ketika menyadari fakta yang membuatnya putus asa, Tony sudah berbaring selama 3 hari tampak bergerak. Melihat anaknya yang kehilangan motivasi hidup, hati Budi terasa sangat sakit. "Tony, maafkan ayah yang nggak bisa melindungimu. Tenang saja, ayah akan membalaskan dendam ini." "Balas dendam? Aku ingin balas dendam." Tony menjerit dengan keras. Tiba-tiba, dia berhenti berteriak, lalu bertanya, "Ayah, sudah 3 hari. Kenapa kamu masih belum membalaskan dendamku? Jangan-jangan kamu menipuku?" "Ya, ayah nggak mau membalaskan dendamku." "Nak, bukan begitu. Ayah tentu saja ingin membalaskan dendammu." Budi buru-buru memegang Tony, lalu berkata sambil menangis, "Hari pertama kamu diserang, ayah sudah menyuruh si Gigi Emas untuk balas dendam. Ayah ingin mengusir Ardika dan keluarganya dari Villa Cakrawala, kemudian menyiksa mereka dengan perlahan. Siapa sangka, Pak Drako juga membeli rumah di sana. Si Gigi Emas pun diusir. Tapi, mereka hanya beruntung. Aku sudah mengumpulkan para kepala preman dengan bantuan keluarga Mahasura. Aku juga menyuruh Romi untuk mengganggu lokasi konstruksinya Grup Agung Makmur. Aku akan menghancurkan bisnisnya Luna, kemudian memaksa Luna menikah denganmu. Kedepannya, dia hanya bisa melayanimu dan menjadi budakmu. Terkait urusan Luna, dia sudah meyakinkan Abraham Mahasura, kepala keluarga Mahasura. Dia tidak akan memberikan Luna kepada Rocky Mahasura. Dia akan menikahkan Luna dengan Tony. Luna juga harus melayani Tony seumur hidupnya." Rocky terus mendambakan kecantikan Luna, sehingga merasa tidak senang. Tony sudah menjadi seorang Kasim, jadi sia-sia menikahkan Luna dengannya. Ibarat membeli barang mewah yang hanya bisa dipajang saja. Namun, Rocky tahu kalau keluarga Mahasura membutuhkan keluarga Susanto untuk merebut grup Sentosa Jaya dan mengalahkan Ardika. Dia pun terpaksa menyetujuinya. Rocky tidak tahu kalau Budi memiliki satu ide yang lebih kejam lagi. Tony adalah anak tunggal, tapi sudah kehilangan alat kelaminnya. Namun, Budi tetap harus memiliki keturunan. Luna cantik dan pintar. Kalau dia bisa melahirkan keturunan untuk keluarga Susanto, anaknya pasti akan sangat hebat. Terkait Tony yang tidak bisa menghasilkan keturunan lagi, itu bukan masalah. Tahun ini, Budi baru berusia 50 tahun lebih. Dia masih kuat dan bisa mewakili Tony. "Ayah, idemu sangat baik. Sebelumnya, Luna si wanita jalang itu terus berlagak hebat. Dia mengira dirinya adalah wanita tercantik.
Aku ingin melihat tampangnya ketika berlutut di hadapanku. Adapun Ardika, aku akan membuat dia menyaksikan semuanya secara langsung dan tak berdaya untuk melawan. Aku ingin membuatnya mati dalam keputusasaan. Tony kembali berteriak dengan gila. Baik, ayah, aku memenuhi semua permintaanmu. Cepat panggil dokter, suntikkan penenang. Budi lalu berdiri sambil mengelap air matanya. Setelah itu, dia memerintahkan anak buahnya untuk melindungi Tony. Pak, gawat. Ketika Budi keluar dari kamar rawat inap, dia melihat seorang wanita berlari mendekat. Wanita itu ternyata adalah Jenny. Bab 97. Kita diam saja. Ketika melihat Jenny datang, ekspresi Budi menjadi dingin. Budi masih membiarkan wanita ini hidup karena sebelum anaknya menjadi Kasim, Tony sempat berhubungan badan dengan wanita ini. Kalau Jenny memiliki keturunan keluarga Susanto, Budi akan membiarkan Jenny hidup sampai anaknya lahir. Kalau tidak, Jenny hanya bisa hidup sampai 2 bulan lagi. Oleh karena itu, dia merekrut Jenny ke Asosiasi Bahan Bangunan dan menjadikannya kepala sekretaris. Jenny yang sekarang terlihat sangat bahagia dan bangga. Jenny mengira kalau dirinya hamil anak Tony, dia bisa menjadi nyonya muda keluarga Susanto. Posisinya di keluarga Susanto juga akan sangat kuat. Siapa sangka, Budi sudah menganggapnya orang mati. Ya, setelah menyimpan kembali kekejaman di matanya, Budi pun dengan ekspresi datar. Ada apa, Pak? Romi berkhianat. Aku mendapat kabar bahwa dia membawa anak buahnya untuk bekerja di lokasi konstruksi Luna, kata Jenny dengan kecewa. Jenny bahkan sudah bermimpi bahwa Luna dan Ardika tertimpa sial. Siapa sangka, kepala preman sehebat Romi akan dikalahkan. Pada saat ini, Budi merasa sangat marah. Ternyata Romi sama seperti si gigi emas, dia juga seorang pecundang dan penakut. Korps Taring Harimau bukan grup agung makmur, kenapa dia harus takut? Setelah mengoceh, Budi melambaikan tangannya. Biarkan saja dia berkhianat. Ardika dan Luna juga hanya bisa senang 2 hari lagi. 2 hari kemudian, acara pembentukan kembali Asosiasi Bahan Bangun akan diadakan. Aku akan membuat mereka putus asa. Budi tidak mempermasalahkan pengkhianatan Romi. Seorang Romi tidak akan mengubah kondisinya. Budi sudah mengumpulkan belasan kepala preman dan berjalan dengan lancar. Banyak lokasi konstruksi yang sudah menyerah. Mereka memutuskan kerjasama dengan grup Sentosa Jaya dan menggunakan material dari Asosiasi Bahan Bangunan yang baru. Semua kepala preman itu sangat hebat. Tindakan mereka yang cepat membuat grup Sentosa Jaya tidak sempat bereaksi. 2 hari lagi, seluruh pasar bahan bangunan di kota Banyuli akan dikuasai oleh Asosiasi Bahan Bangunan yang baru. Budi melambaikan tangannya kepada Jenny, lalu berkata, siapkan acara pembentukan kembali dengan baik. Kirim semua undangannya. Aku ingin membuat acara kali ini dengan heboh dan meriah. Undang semua pemimpin dari militer, pemerintahan dan bisnis. Baik, Jenny pergi dengan semangat. Di sisi lain, setelah Ardika mengantar Tina pulang ke grup Lautan Berlian, dia baru kembali ke kompleks Prime Melati. Baru saja memarkirkan mobilnya, panggilan telepon dari Jessica pun masuk. Pak, sejak kemarin sampai hari ini, banyak lokasi konstruksi di kota Banyuli yang berhenti membeli material dari kita. Menurut perkiraan kami, 2 hari lagi, semua bisnis grup kita di kota Banyuli akan direbut oleh Asosiasi Bahan Bangunan. Tuan Henry ingin bertanya pada Anda, apakah kita perlu melakukan tindakan penanggulangan terhadap Asosiasi Bahan Bangunan? Awalnya, masalah ini berhubungan dengan hidup dan mati grup Sentosa Jaya. Namun, Jessica malah berbicara seperti hal kecil. Sebenarnya, grup Sentosa Jaya mengetahui pergerakan Budi. Entah Henry ataupun Jessica, mereka tidak panik sama sekali. Henry bertanya pada Ardika, karena ingin tahu apakah Ardika mempunyai rencana. Dia tahu Ardika ingin menyerang keluarga Susanto. Beritahu Henry, kita diam saja. Ardika lalu berkata, Jessica, menurutmu mana yang lebih dahsyat efeknya? Ketika sebuah bangunan sedang dibangun, kita langsung mencegahnya atau dihancurkan setelah selesai bangun. Tentu saja efeknya akan lebih dahsyat kalau dihancurkan setelah selesai bangun. Jessica langsung mengerti maksud Ardika. Dia pun berkata, Pak Direktur, kamu ingin menggunakan hal ini untuk mengejutkan keluarga Mahasura. Betul, Ardika sangat puas dengan asistennya yang pintar ini. Dia menyuruh keluarga Mahasura untuk meminta maaf kepada keluarga istrinya, tapi mereka tidak bergerak. Kalau begitu, Asosiasi Bahan Bangunan akan menjadi hadiah besar untuk keluarga Mahasura.
Adapun keluarga Susanto, Ardika tidak pernah menganggap mereka. Bagaimana dengan urusan Delvin? Ardika tiba-tiba mengingat hal lain. Bab 98 Kartu Undangan. Pak, aku masih mengecek insiden meninggalnya Delvin. Tapi, aku nggak sengaja menemukan jejak keluarga Susanto dan keluarga Mahasura di insiden pemecatan Delvin dari kampus. Terkait pemecatan Delvin, Ardika masih mengingatnya dengan jelas. Pada saat itu, Delvin akan segera lulus dari S2. Tiba-tiba ada yang melaporkan bahwa Delvin menyontek tesis orang. Hal itu membuat Delvin dipecat dari kampus. Delvin sangat tertarik pada penelitian ilmiah. Kejadian itu memutuskan jalan Delvin dalam penelitian ilmiah, serta memberikan pukulan besar terhadapnya. Hal itu membuat Delvin putus asa untuk waktu yang lama. Ardika tahu bahwa Delvin tidak akan melakukan hal seperti itu, pasti ada orang yang memfitnahnya. Jadi, Ardika ingin membantu Delvin untuk membersihkan namanya. Namun, Delvin ingin merahasiakan hal itu dan menyuruh Ardika tidak perlu ikut campur. Setelah itu, Delvin pun keluar kota untuk berbisnis. Jessica memberitahu Ardika bahwa mahasiswi yang melaporkan kecurangan Delvin bernama Arini Wenintia. Selain itu, James Lumino, Herman Dongkito, Jimmy Jekonia dan Yudis Leonardo juga ikut membuat kesaksian palsu. Pada saat itu, mereka diperintah oleh keluarga Mahasura. Ardika langsung paham bahwa Delvin terlibat olehnya. Delvin memiliki bakat yang tinggi, dia mungkin saja menjadi tangan kanan Ardika ke depannya. Pada saat itu, keluarga Mahasura sudah mulai menyerang Ardika, sehingga mereka langsung menghancurkan Delvin. Delvin mungkin sudah tahu bahwa semua ini adalah perintah keluarga Mahasura, tapi dia tidak mengerti niat keluarga Mahasura. Demi tidak merusak hubungan Ardika dan keluarga Mahasura, Delvin memutuskan untuk tidak memberi tahu Ardika. Pak, Arini adalah penanggung jawab sebuah perusahaan pendidikan. James, Herman dan yang lainnya juga direkrut oleh Budi ke Asosiasi Bahan Bangunan. Budi sangat mempercayai mereka. Mereka ditugasi sebagai sekretaris untuk mengawasi para preman tersebut. Jessica juga memberikan informasi lain kepada Ardika. Mereka yang melakukan kejahatan waktu itu, mungkin sudah saatnya mendapatkan balasan, kan? Ucap Ardika dengan tatapan dingin. Mereka sudah menghancurkan hidup Delvin. Setelah itu, Delvin pergi berbisnis di luar dan mendirikan grup Bintang Dharma. Itu merupakan hasil kerja keras Delvin sendiri. Namun, hal itu tidak mengurangi kejahatan yang mereka lakukan. Kali ini, aku akan menghancurkan hidup mereka, supaya mereka tahu rasanya. Dengan ucapan seperti itu, Ardika sudah memutuskan nasib beberapa orang tersebut. Setelah memutuskan panggilan telepon, Ardika turun dari mobil, kemudian berjalan ke bagian proyek. Ketika melihat Ardika, Luna segera memberitahu kabar ini. Ardika, kamu sudah pulang. Iya. Tina sudah membantuku menyelesaikan masalah. Kamu lihat orang-orang yang sedang bekerja di lokasi konstruksi nggak? Semua itu adalah anak buahnya Romi, termasuk Romi juga. Luna sangat gembira. Dengan adanya Romi dan anak buahnya di lokasi konstruksi, tidak ada preman lain yang berani mengganggu mereka lagi. Baguslah kalau sudah selesai. Melihat istrinya yang senang, Ardika juga ikut senang. Ardika juga tidak menjelaskan bahwa semua itu berkat dirinya. Suasana hati Luna terus dalam kondisi baik sampai hari kedua. Pagi harinya, ketika Luna ingin pergi ke lokasi konstruksi, Desi memberitahu bahwa Tuan Besar Basagita menyuruh mereka pulang untuk rapat keluarga. Apa yang terjadi? Mereka segera mengendarai mobil ke rumah Tuan Besar Basagita. Di sisi lain, Tuan Besar Basagita sedang memegang satu kartu undangan dengan ekspresi kusam. Kartu undangan itu dikirim oleh Asosiasi Bahan Bangunan. Keluarga Basagita diundang untuk menghadiri acara pembentukan kembali besok. Ekspresi Yanto dan yang lainnya juga sangat serius. Ayah, semua orang bilang kalau Budi berhasil mengumpulkan semua preman selain Tuan Jinto dengan dukungan keluarga Mahasura. Semua kepala preman itu juga menjadi direksi Asosiasi Bahan Bangunan yang baru. Mereka membawa anak buah untuk mengganggu lokasi konstruksi, kemudian memaksa pemilik proyek untuk membeli material mereka. Dari awal sampai sekarang, grup Sentosa Jaya nggak melakukan tindakan penanggulangan sama sekali. Para keluarga besar yang bekerja sama dengan grup Sentosa Jaya sangat kecewa. Mereka pun memutuskan untuk bekerja sama dengan keluarga Susanto. Mendengar cerita Yanto, Tuan Besar Basagita makin pusing. Jadi maksudmu,
Romi yang datang mengganggu lokasi konstruksi kita juga disuruh oleh Asosiasi Bahan Bangunan. Bab 99 hadiri saja. Betul, Yanto mengangguk sambil berkata, grup Sentosa Jaya nggak bisa melawan lagi, Asosiasi Bahan Bangunan akan bangkit kembali. Luna menolak membeli bahan material, kemudian menyuruh Romi bekerja di lokasi konstruksi kita. Hal ini sudah tersebar kemana-mana, sehingga mempermalukan Asosiasi Bahan Bangunan. Acara pembentukan kembali kali ini, Grup Agung Makmur akan menjadi target serang. Setelah mendengarnya, semua anggota keluarga Basagita menjadi sangat panik. Semua keluarga besar sudah mulai mengalah pada Asosiasi Bahan Bangunan, tapi Grup Agung Makmur masih bertahan karena proyek yang dipimpin oleh Luna. Kali ini, kalau keluarga Basagita pergi menghadiri acara tersebut, mereka akan menjadi target serangan Budi yang sombong. Ayah, kita nggak bisa menghindar lagi. Kalau nggak dihadiri, Budi akan menjadi alasan untuk menyerang kita. Sekarang, masalahnya siapa yang harus pergi? Tanya Yanto sambil melirik ke Wisnu. Wisnu pun berkata, kakek, pokoknya keluarga kami nggak akan pergi. Siapa yang bertanggung jawab atas kompleks Prime Melati, dia yang harus pergi. Betul, suruh Luna yang pergi saja. Lagi pula, bukankah dia keras kepala? Biarkan dia saja yang pergi, ucap Wulan. Sebelumnya ketika ada acara besar seperti ini, mereka pasti akan berebut untuk pergi. Namun, acara pembentukan kembali ini pasti akan menjadi ajang pelampiasan amarah. Mereka tentu saja harus menyuruh Luna pergi. Pada saat ini, kebetulan Luna dan keluarganya juga sudah tiba. Luna, besok ada acara pembentukan kembali Asosiasi Bahan Bangunan, kami pergi mewakili Grup Agung Makmur. Tuan Besar Basagita langsung memberikan kartu undangan tanpa basa-basi. Kakek, boleh orang lain nggak? Mendengar bahwa dirinya disuruh untuk menghadiri acara tersebut, wajah Luna langsung pucat. Beberapa hari ini, Luna sering bermimpi Tony datang mencarinya untuk balas dendam. Luna tidak berani menghadiri acara tersebut. Budi pasti sangat membencinya. Namun, keluarga Basagita juga tahu tentang kejadian Tony yang sudah menjadi Kasim. Bahkan banyak orang kota Banyuli yang sudah mengetahuinya. Ketika berita ini muncul di internet, Budi segera membayar orang untuk menghapus semua postingan di internet. Dia juga membayar netizen untuk menyebarkan berita palsu agar menutup kejadian tersebut. Namun, berita yang begitu viral tentu saja sudah membuat kehebohan. Nggak bisa, kamu adalah penanggung jawab proyek. Siapa lagi yang pergi selain kamu? Tuan Besar Basagita mendorong kartu undangan ke tangannya. Seperti memegang ubi rebus yang panas, kedua tangan Luna terus gemetar. Tenang saja, sayang. Kita pergi saja, Budi juga nggak mungkin menyerangmu, hibur Ardika dari samping. Luna terpaksa mengangguk. Wisnu dan Wulan diam-diam mendengus dingin. Ardika si idiot ini benar-benar mengira bahwa itu hanya masalah kecil. Melihat Luna menerima kartu undangannya, Tuan Besar Basagita pun merasa puas. Namun, dia tiba-tiba merasa iri ketika mengingat acara besok. Setelah acara besok, keluarga Susanto pasti akan menjadi keluarga kelas atas di kota Banyuli. Bisnis utama Grup Susanto Raya merupakan salah satu bagian bisnis yang direbut dari Grup Agung Makmur sebelumnya. Dalam waktu beberapa tahun saja, bisnis itu sudah membantu keluarga Susanto menjadi keluarga kelas 1. Sekarang, Budi merekrut para kepala preman dengan bantuan dari keluarga Mahasura. Dia bisa dianggap Raja Preman Kota Banyuli. Setelah acara besok, keluarga Susanto akan menjadi keluarga kelas atas di Kota Banyuli. Hal itu sudah menjadi kepercayaan para keluarga besar Kota Banyuli. Menurut kabar, para keluarga kelas 1 akan menghadiri acara besok dan berusaha mendekati keluarga Susanto. Mengingat kembali keluarga Basagita yang dulunya hebat, selain turun ke kelas 2, mereka juga makin terpuruk. Ketika mengingat kembali semua itu, anggota keluarga Basagita merasa sangat kesal. Tuan Besar Basagita memelototi Jaki, lalu tiba-tiba mendengus dingin. Semua ini karena pecundang seperti kamu. Kalau kamu nggak melakukan kesalahan, nggak menyinggung orang berkuasa, keluarga Basagita juga nggak mungkin akan terpuruk. Bab 100 aksi puluhan ribu orang. Mendengar makian dari ayahnya, Jaki yang duduk di kursi roda tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saat orang-orang lain di tempat itu mendengarnya, mereka juga ikut menyerang Jaki. Paman Jaki, kalau waktu itu kamu nggak membuat masalah, keponakanmu ini sudah menjadi tuan muda dari keluarga kaya raya. Kamu benar-benar sudah mencelakaiku.
Walaupun sedang berhadapan dengan paman kedua yang sangat dihormatinya ketika dia masih kecil, Wisnu tetap tidak segan mengungkapkan isi hatinya. Wulan juga berkata, "Paman Jaki, kini putrimu juga keras kepala sepertimu. Aku lihat dia juga akan mencelakai keluarga Basagita. Kalian benar-benar pembawa sial bagi keluarga Basagita." Anggota keluarga Basagita terus mengucapkan kata-kata yang tajam dan kasar untuk melampiaskan kekesalan mereka. Mendengar sindiran-sindiran itu, Jaki, Desi dan Luna hanya bisa berdiri mematung di tempat dengan ekspresi pucat. Sepertinya hal ini sudah lama dipendam oleh keluarga Basagita. Siapa suruh Luna dan keluarganya menghancurkan grup Agung Makmur? Melihat istri dan kedua mertuanya terdiam menahan diri, Ardika merasa sakit hati. Tiba-tiba, dia berkata dengan nada dingin, "Grup Susanto Raya bukan apa-apa. Setelah acara besok, aku akan menyuruh Budi mengembalikan grup Susanto Raya." Kata-kata yang keluar dari mulut Ardika ini mengejutkan semua orang. Setelah hening sejenak, semua orang yang berada di dalam aula itu mulai tertawa dengan nada meremehkan. "Apa idiot sepertimu bisa melakukannya? Idiot, apa kamu menang lotre lagi? Kali ini kamu menang beberapa triliun, iya. Sombong sekali. Beberapa triliun saja nggak cukup. Paling sedikit aset keluarga Susanto sekarang sudah mencapai puluhan triliun. Kalau nggak punya dana sekitar 20 triliun, nggak mungkin bisa membeli grup Susanto Raya. Aku hanya bercanda. Untuk apa kamu seserius ini? 20 triliun. Kalau dia bisa mengeluarkan uang sebanyak itu pasti uang orang mati." Begitu angkat bicara, Ardika langsung menjadi target sindiran orang-orang di tempat itu. Mendengar tentang lotre, Tuan Besar Basagita kesal setengah mati. Dia langsung mengusir mereka sekeluarga. "Luna, ayo kita pulang. Jangan pedulikan idiot itu." Desi memelototi Ardika sejenak, lalu segera menarik lengan Luna menuju ke mobil dan meninggalkan menantunya begitu saja. Tidak ada seorang pun yang mempercayai ucapan Ardika, seolah-olah ucapannya hanya omong kosong belaka. "Ardika, kamu pulang naik taksi saja, ya. Setelah emosi ayah dan ibuku mereda, kamu baru masuk ke dalam rumah. Oh ya, kedepannya jangan mengatakan hal-hal yang bisa menyulut emosi mereka lagi." Ardika menerima sebuah pesan dari Luna. Dia tahu Luna juga tidak mempercayainya, tetapi dia juga tidak ingin memberi penjelasan apapun. Lagi pula, setelah acara besok berlalu mereka akan mengetahuinya sendiri. Setelah berpikir demikian, dia segera menghubungi Draco. "Draco, tolong beritahu Sigit dan Abdul untuk bersiap-siap menjalankan misi. Dalam acara yang diselenggarakan oleh Asosiasi Bahan Bangunan besok, semuanya harus mendengarkan instruksiku. Selain itu, aku butuh anggota yang terbagi dalam beberapa kelompok kecil, tolong bentuk kelompoknya. Besok, dia akan memberi Budi sebuah kejutan besar." Di ujung telepon, Draco segera mengiyakan. Dia memberitahu Ardika, besok Abdul dan Sigit akan membawa pasukan sebanyak 10.000 orang untuk membantu Ardika menjalankan misi. "Bos, di kota Banyuli ada sebuah tim khusus beranggotakan 300 orang. Cukup enggak?" Ardika menganggukkan kepalanya dan berkata, "Jumlah anggotanya sudah lebih dari cukup. Hanya saja, bagaimana dengan kemampuan bertempur mereka? Siapa ketua timnya?" Ketua timnya adalah Sony Gutomo. Dia juga merupakan seorang brigadir jenderal seperti Abdul. Dia mampu bertahan di medan perang dan pernah mengikuti pelatihan khusus darimu. Nama samarannya adalah Wolf. Pasukan yang dilatihnya tentu saja memiliki kemampuan bertempur yang luar biasa. Begitu mendengar nama Wolf disebut, sosok seseorang langsung terbersit dalam benak Ardika karena dulu dia pernah mengikuti pelatihan khusus dariku. Nanti minta dia temui aku. Tanpa perlu menyebut lokasi pertemuan, dia yakin Draco bisa mengatur semuanya dengan baik. Begitu memutuskan sambungan telepon, Ardika menerima panggilan telepon dari Tina. "Untuk apa wanita ini mencariku?" Walaupun agak terkejut, Ardika tetap menjawab panggilan telepon itu. "Ardika, kemarin aku sudah menyelamatkanmu. Apa kamu nggak bermaksud mentraktirku makan sebagai tanda terima kasih?"